Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa salatan wa salaman ala jami'i ashabihi min khulafa'ir rasyidin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan tiba zaman terhadap umatku nanti, yafirruna minal ulama. Di zaman itu orang-orang sudah menjauh dari ulama, wis gak pati seneng nang ulama. Wal fuqaha, dan juga jauh dari para fuqaha. Di suatu zaman ketika para ulama ahli fikih dengan ajaran-ajarannya sudah mulai ditinggalkan, mereka pelaku-pelaku bisnis sudah jauh dari kaul-kaul ulama, sudah jauh dari nasihat-nasihat ulama. Karena kalau dekat ulama nanti akan dibatasi. Kalau dekat ulama haram-haram itu akan dipangkas. Kalau dekat dengan fuqaha, praktek-praktek riba itu akan ditinggalkan. Sehingga pada zaman itu kehidupan sudah sangat hedonis, materialistis, untuk mencapai harta yang banyak, mengumpulkan harta yang banyak. Alhaakumut takatsur, tujuannya untuk menumpuk-numpuk harta. Maka mereka justru jauh, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kalau sudah demikian, fayabtalihumullahu bi thalathati baliyat. Fayabtalihimullah, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka, thalathati baliyatin, dengan 3 macam-macam cobaan. Kalau sudah jauh dari ulama, sudah jauh dari fuqaha, maka 3 hal ini sudah akan menimpa kepada kaum atau golongan pada zaman itu. Apa di antara yang 3? Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakati min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari mata pencahariannya, dari hasil jerih payahnya, dari gajinya, dari harta yang ia tumpuk-tumpuk itu, dari karyanya yang ia meninggalkan hukum-hukum yang dibawa oleh para ulama, oleh para fuqaha. Maka yang pertama, bisa saja hartanya banyak, bisa saja ia kaya, bisa saja ia memperoleh sebagai yang ia inginkan, akan tetapi di sisi lain Allah akan yarfa'ullahul barakah, akan mengangkat keberkahannya dari jerih payahnya. Ia ingin harta sekian miliar, ia ingin harta sekian triliun, mungkin tercapai harta itu sesuai dengan targetnya. Akan tetapi di sisi lain Allah angkat keberkahannya. Harta yang banyak itu tidak mendatangkan ketenangan dalam hidupnya. Harta yang tenang itu tidak menenangkan rumah tangganya. Harta yang banyak itu ternyata tidak mampu untuk membuat hatinya tentram, hatinya nyaman. Justru dibakar dengan semangat yang panas, semangat-semangat syaitaniyah
yang kemudian ia mengejar lagi dan lupa diri. Di sisi lain ia tidak menikmati sama sekali terhadap harta yang ia kumpulkan itu. Kesana adanya permusuhan, di rumah tangga adanya perpecahan, anak-anaknya selalu berbuat masalah, istrinya bahkan mungkin atau pasangan hidupnya atau suaminya melakukan perselingkuhan. Itu jauh dari yang namanya keberkahan hidup. Maka di antara baliyat yang Allah turunkan, di antara cobaan yang Allah turunkan kepada orang atau pada masa di mana orang itu yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, yang sudah lari daripada ulama dan fuqaha, daripada ahli fikih, maka mereka yarfa'ullahu barakatim min kasbihim, dari jerih payah dari usahanya, hasilnya itu tidak akan ada keberkahan. Itu yang pertama. Wathaniyatu, adapun yang kedua, dari kehidupan yang sudah jauh dari ulama, yusallitullaha ta'ala alaihim sultanan zaliman, maka Allah akan memberikan kepada golongan-golongan itu, pada kelompok-kelompok itu, pada zaman itu, yaitu dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau sudah lari dari ulama, jauh dari ulama, maka jangan salahkan ketika pemimpinnya yang datang pada masa itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, kita berwawas diri, berevaluasi. Selama ini kita memilih pemimpin itu mulai dari kalangan yang paling rendah, misalnya dari tingkat RT RW, kepala desa, kemudian memilih bupati, memilih wali kota, memilih wakil rakyat, DPR, DPRD, tingkat wilayah sampai tingkat pusat, memilih DPD, bahkan memilih presiden sekalipun, memilih gubernur dan presiden sekalipun. Bagaimana perilaku kita? Perilaku kita selama ini apakah sudah benar-benar lillahi ta'ala ketika Allah dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih dengan sistem demokrasi yang kita miliki, maka kemudian kita memilih dengan nurani kita atau tidak? Bismillah enggak kita ketika kita memilih seseorang wakil yang kita pilih itu? Ataukah kita memilihnya sekedar siapa yang memberikan satu kardus Indomie kepada kita, mengirim ke rumah kita, atau satu karung beras ke rumah kita, atau satu amplop yang disebar di kampung kita? Apakah itu yang kita pilih? Maka apabila itu cara pandang kita, cara memilih pemimpin saja juga sudah berdasarkan hedonisme, berdasarkan harta yang kita peroleh, berdasarkan timbal balik, berdasarkan ukuran harta yang kita peroleh, ukuran duniawi yang kita pilih, maka jangan salah kalau yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zaliman, maka kemudian Allah memberikan atau menjadikan di suatu wilayah tersebut, di suatu negeri tersebut, pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa? Ya karena sudah jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, jauh dari prinsip-prinsip ulama, nilai-nilai ulama yang ditanamkan sudah dihilangkan, tapi mereka justru mengedepankan pilihan-pilihan yang didasarkan materialistis, hedonisme. Sekarang kan seolah-olah benar tuh, sopo sing ono duwe tak pilih. Nah, itu seolah-olah menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang lumrah. Padahal justru itulah menandakan bahwasannya dawuh-dawuh para ulama, ajaran-ajarannya para ulama sudah tidak digubris lagi. Mereka dengar, tapi mereka tidak benar-benar dengar. Mereka melihat, tapi tidak benar-benar melihat. Kalau di dalam Al-Quran itu summum bukmun umyum fahum la yarji'un, sebenarnya mereka itu buta, tuli dan bisu, dan mereka tidak bisa kembali terhadap jalan yang benar. Buta bukan berarti nggak punya mata. Mata bisa melihat, tapi buta terhadap kebenaran. Tuli bukan berarti nggak punya telinga. Gendang telinganya berfungsi dengan baik, akan tetapi tidak bisa mendengar terhadap suara-suara yang benar.
Bisu bukan berarti tidak bisa mengucapkan yang benar, akan tetapi bisu dari kalam-kalam kebenaran. Wasalis, ini yang paling berbahaya. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Wasalis, yang ketiga, ketika orang sudah lari dari kehidupannya para ulama dan fuqaha, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, naudzubillah, yaitu mereka bisa saja meninggal dengan tanpa membawa iman. Dekatlah dengan ulama. Seberapapun kau bisa belajar dari berbagai macam referensi, dari buku, bahkan sekarang zamannya adalah zaman-zaman media sosial. Kita belajar bisa dari media sosial. Tapi bagaimana kalau kita jauh dari ulama? Ancamannya sungguh mengerikan. Bisa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bisa meninggal dengan tanpa membawa iman. Padahal iman itu ketika dibawa meninggal, itulah kunci keberhasilan seseorang sukses di dunianya dan akan berlanjut terhadap kesuksesan di akhirat. Seberapapun amalmu, seberapapun karyamu di dunia, tapi kau tidak sukses membawa iman hingga matimu, maka itu adalah kegagalan di dalam hidupmu. Hidup di duniamu yang panjang itu, karyamu yang panjang itu, mulai dari balikmu hingga kematianmu, tapi kau tidak membawa iman, artinya kau di dunia itu gagal. Karena iman itu adalah bekal yang terbaik untuk dibawa menuju kehidupan yang kedua, yaitu al-akhirah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Bahkan Kanjeng Nabi SAW pernah bersabda, khuslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara ini tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Yaitu apa? Al-imanu, satu adalah iman billahi terhadap Allah, wan naf'u lil muslimina, dan memberikan kemanfaatan kepada orang sesama muslim. Kalau orang bisa membawa iman hingga matinya, maka ia adalah garansi ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wan naf'u lil muslimin, selama hidupnya dia berkarya memberikan kemanfaatan, entah dengan lisannya, entah dengan tenaganya, atau dengan pemikirannya, bisa memberikan kemanfaatan untuk orang muslim, biljah atau dengan pangkatnya, au bil mal atau dengan hartanya, au bi badanin atau dengan badannya. Maka inilah bekal sanggup untuk perjalanan panjang yang dijalaninya, mulai dari alam barzah hingga sampai ke pangkuan Allah fi jannatillah di hari kemudian. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.